Engkau adalah yang sangat terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Saat kami mengenali hidup kami melalui pujian ini, tidak ada nama lain yang seperti Engkau yang kami puja, yang kami sembah. Justru pada pagi hari ini Bapa, kami telah mempersatukan hati kami menyembah kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran yang membawa kami ke dalam hati-Mu, membawa kami di dalam satu proses yang membawa kepada keselamatan yang ada pada masa depan kami. Bapa, Engkau melihat kami, Engkau sedang melawat hati kami, Engkau sedang meneliti siapa kami pada hari ini, yang sering kali mendengar firman-Mu. Pada waktu-waktunya Tuhan, Engkau telah membenarkan apapun cabaran, apapun tentangan. Itu adalah proses kami untuk menikmati apa yang namanya keselamatan yang Engkau telah sediakan buat kami. Hari ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Dengan rendah hati kami datang kepada Bapa. Kami sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kami siap dibentuk pada hari ini Bapa, karena hari ini Engkau telah mengakui, Engkau memanggil kami. Engkau mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami mau belajar bahwa hari ini kami mau mendengar firman-Mu tentang Engkau adalah pintu masuk melalui keselamatan, dan bukan Engkau melihat siapa kami di dalam Engkau ya Tuhan, tapi Engkau melihat siapa kami yang telah melakukan kebenaran firman-Mu melalui proses dan proses kemenangan yang Engkau telah perolehi. Dan lihat, itu yang Engkau panggil, dan itulah yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat. Bapa, ampuni kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, ampuni kami. Jika selama ini, jika semalam dan hari ini kami telah membawa kelemahan, membawa dosa, perselisihan faham, pertelingkahan, hari ini Bapa ampuni kami. Kami sujud dengan rendah hati, kami datang kepada Bapa, ampuni kami, supaya kami layak mengerti, memahami lebih dalam akan firman-Mu yang kami dengar bersama pada hari ini. Kami adalah umat-Mu, sedang mendengar panggilan-Mu Tuhan, yang Engkau bawa Terima kasih Bapa. Segala halangan gangguan saat kami mendengar firman-Mu, kami tolak dan kami tengking hanya kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah melawat kami saat kami menyembah Engkau. Engkau telah hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, demikian saat kami mendengar firman-Mu, Engkau melawat kami, Engkau membuka hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa namanya pengorbanan Allah buat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang sudah kami ungkapkan bersama, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat pagi. Saya tidak mengulang untuk membaca firman Tuhan. Hanya saya terus menyampaikan firman Tuhan yang begitu membuat saya bersemangat, yang begitu saya mengerti kenapa saya berada di dalam hati Tuhan. Saat membaca firman Tuhan tadi, kita sudah meneliti satu persatu daripada tujuan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang mengatakan dan memperkenalkan hidupnya. Siapa dia? Akulah pintu.
Jadi pada hari ini, selepas firman Tuhan ini dan seterusnya, kita akan berhadapan dengan berbagai situasi. Justru Tuhan akan mengingatkan kita, kita perlu berhati-hati. Banyak pintu yang ada di luar sana, hanya satu pintu. Beribu-ribu pintu yang ada di luar sana sedang menanti kita. Tapi hanya satu pintu kebenaran yang membuat kita menerima kehidupan yang kekal. Di dalam pembacaan tadi itu Matius 1 ayat yang ke-10 sudah benar-benar membuat kita kagum siapa dia sebenarnya, satu-satunya yang memperkenalkan hidupnya. Dialah satu-satunya pintu yang membawa di dalamnya kepada satu akses ataupun proses di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengalami saya memulai pelayanan tahun 90-an sampai pada hari ini, di tengah-tengah perjalanan hidup itu selalunya mengalami proses yang namanya nanti kita akan mengerti apa yang terjadi itu. Kita tidak akan perlu mengundurkan diri daripada apabila kita berada di dalam Tuhan setelah kita masuk. Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan supaya masuk kepada satu pintu, bukan salah satu, tapi salah satu pintu yang sudah tersedia yang kita mau belajar pada hari ini. Nah, dalam Injil Yohanes mencatat ada 7 kali pernyataan Yesus tentang dirinya yang mengatakan akulah. Ini satu ketegasan bahwa tidak ada lain. Nah, dengan kalimat akulah sangat membantu kita. Hari ini kita dapat menghadapi satu situasi yang sangat membantu kita yang bernama, yang memanggil kita pada hari ini supaya bersatu, masuk kepada satu pintu. Walaupun banyak pintu yang menunggu sedang menanti kita di luar sana, hanya satu pintu. Mana satu yang kita mau masuk sampai kepada kekekalannya. Nah, sangat membantu kita pada hari ini menemukan makna mendalam tentang pengenalan pada Yesus dan keberadaannya dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu pernyataan Yesus tentang dirinya adalah akulah pintu. Maksudnya di sini bahwa tidak ada pintu yang lain. Pintu yang lain itu adalah membawa kegagalan, maut dan sebagainya. Yang sebenarnya sangat berhubungan dengan pernyataan dirinya tentang akulah gembala yang baik. Yang bersangkutan yang tidak dapat dipisahkan kepada pengakuan Yesus Kristus itu adalah akulah pintu. Yang sangat berkait rapat dengan akulah gembala yang baik. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan, 2 pernyataan diri Yesus, akulah pintu dan akulah gembala yang baik, terdapat dalam ayat 10 pembacaan tadi. Harus kita pahami pada hari ini bahwa dibaca sebagai satu kesatuan. Sebab dalam konteks pernyataan yang Yesus sampaikan itu berhubungan dengan aktivitas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Nah, sebab pernyataan Yesus tentang dirinya, akulah pintu, barulah dapat dipahami dalam konteks Yesus sebagai gembala. Nah, untuk lebih dalam memahami firman Tuhan ini, ada baiknya terlebih dahulu tentang kandang domba dalam konteks zaman Yesus pada waktu itu, 2000 tahun yang lepas. Nah, bahwa ada 2 macam kandang domba, dan kedua macam kandang domba inilah yang dihadirkan oleh Yesus dalam firman Tuhan ini. Nah, untuk mengerti konteks dari pernyataan Yesus, kita terlebih dahulu mempelajari latar belakang tentang pintu yang dimaksudkan oleh Yesus di zaman itu. Nah, domba-domba dipelihara dalam satu peternakan yang dikelilingi pagar dengan sebuah atau satu pintu. Bayangkan satu pintu. Nah, agar domba tersebut dapat keluar untuk mencari makanan maupun air dan masuk saat mereka kembali. Domba merupakan binatang yang mudah tersesat karena tidak seperti binatang yang lain dapat mencari jalan pulang kembali. Siapa yang pernah jalan-jalan? Mungkin baru datang di Kota Kinabalu, jalan akhirnya balik ke hotel penginapan tidak tahu. Siapa pernah? Ada pernah dulu mungkin, tapi sekarang apabila kita sudah sekian lama berada di tempat ini, tidak
Tidak mungkin kan? Oke, kita teruskan kepada firman Tuhan. Nah, bila mereka harus keluar dari pintu tersebut dan bila mereka harus kembali, mereka sangat bergantung kepada, mereka hanya sangat bergantung kepada gembalanya. Nah, melalui pernyataan ini, Yesus ingin menyatakan bahwa Ia adalah satu-satu pribadi yang memberikan arahan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat. Nah, di ayat pertama tadi mengatakan, di ayat yang pertama, dia mengakui bahwa pencuri datang dan perampok diumpamakan sebagai pihak luar yang menyesatkan dan berusaha membinasakan kita. Yesus berkata dia satu-satunya akses ataupun pemproses untuk mencapai tujuannya. Dan tidak ada yang lain selain daripada Allah satu-satunya proses. Ada kalanya kita apabila kita menghadapi tekanan, cebaran, khususnya sekarang contoh, saya memberi contoh kita sedang membina renovation gereja. Ini merupakan satu proses. Tuhan melihat bagaimana kesepakatan kita, kesatuan kita untuk membina. Maka apabila kita akan mengakhiri, apabila kita membina ataupun menyelesaikan renovation gereja ini dengan sepenuhnya, Tuhan melihat bahwa itulah iman kita pada masa akan datang. Tapi sebelum gereja ini akan selesai, siap renovationnya, itu merupakan proses bagi kita. Proses sampai kepada tujuannya, sampai kepada mencapai. Yesus berkata, dia satu-satunya akses untuk mencapai hal-hal yang lain. Nah, melalui pengorbanannya, kita beroleh akses menjadi anggota dari kerajaan Allah. Dan itulah salah satu dari pemberian Tuhan paling berharga yang boleh kita terima. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagai domba-dombanya atau pribadi kita, seharusnya kita hanya mendengar suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus selalu dekat dengannya untuk dapat mengenal dan membedakan suara yang berasal dari Tuhan atau dari si jahat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, perhatikan setiap ajarannya di dalam firman Tuhan tadi. Melalui pintu Ia bukakan, melalui pintu yang Dia bukakan, kita dibawa pada berkatnya dan perlindungannya yang sempurna. Justru itulah Ia adalah satu-satunya pintu dari keselamatan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kandang domba yang dimaksudkan tadi, nah dalam satu kandang akan dapat memuat beberapa domba milik beberapa orang. Namun tetap satu pintu itu untuk masuk ke dalam kandang. Maka yang dapat masuk ke dalam kandang adalah yang memegang kunci pintu, dan domba-domba itu akan keluar hanya ketika gembalanya datang. Karena hanya suara gembalanya yang dikenal. Itu kan firman Tuhan tadi dalam pembacaan tadi itu. Nah, inilah kandang domba yang dimaksudkan Yesus dalam ayat 1 sampai yang ke-6, bahwa Yesus datang ke dunia adalah untuk menemui domba kepemilikannya. Bahwa Yesus adalah gembala yang memenuhi syarat untuk memasuki kandang domba itu. Maka di sini saudara, Yesus menerangkan dirinya sebagai gembala yang baik, yaitu gembala yang memasuki kandang sesuai dengan hak dan panggilannya. Gembala yang mengenal dan memanggil dombanya satu persatu, dan dombanya yang mengenal suara gembalanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada hubungan yang sangat erat antara gembala dengan dombanya. Tak dapat diputuskan oleh siapapun. Hanya melalui yang namanya Yesus adalah gembala yang memberikan diri sepenuhnya untuk keselamatan dan kehidupan bagi domba-dombanya. Nah, maksud daripada kandang domba yang kedua, maksud firman Tuhan daripada kandang domba yang tadi itu adalah kandang domba yang berada
di kampung. Itu yang dahulu lah, 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, kandang domba yang berada di bukit, di gunung. Nah, ada saatnya pada musim tertentu bahwa gembala dan dombanya akan bermalam di padang maupun di gunung itu, di bukit itu. Maka akan dibuatnya kandang sederhana dengan susunan batu dan gembala. Itulah yang menjadi pintunya. Inilah maksud Yesus dalam ayat 7 tadi hingga kepada ayat yang ke-9. Tentang pernyataan dirinya, akulah pintu. Dan inilah yang kita bahas. Ini yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Jika Yesus menyatakan dirinya akulah pintu, maka secara sederhana dapatlah kita katakan bahwa pintu adalah akses, pemproses masuk dan keluar. Sebagaimana dikatakan Yesus pada ayat yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, kalau saya boleh bertanya, bagaimana sekarang? Siapa satu-satunya yang kita harapkan? Saat kita masuk, saat kita keluar, siapa yang dapat menjaminkan kehidupan kita pada masa akan datang? Siapakah yang dapat memampu kita membawa kepada masa depan yang dijamin, yang ada jaminan? Tidak ada nama lain, hanya satu-satunya nama Allah yang kita sembah sekarang ini, yang membuat kita datang apabila pada hari seperti ini kita berusaha datang, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Yesus adalah akses, pemproses masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah, dan pintu untuk kita memasuki perlindungannya. Siapa yang masuk dalam perlindungannya? Sebelum itu ada proses. Nanti saya akan menyaksikan. Selepas ini saya akan saksikan 4 perkara yang saya temui. Saya masuk dalam akses, proses sebagai hamba Tuhan sampai pada hari ini. Nah, Yesus adalah akses, pemproses untuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah. Dan pintu kita memasuki perlindungannya. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ulangi saja. Namun kehadiran, di sana saya ada silap sedikit mengatakan. Namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, ini perkataan ini, ayat ini nanti saya mau selitkan kepada kita untuk membangkitkan semangat kita. Supaya jelas firman Tuhan. Siapa kita apabila kita masuk melalui pintu Tuhan ini? Siapa kita apabila kita sudah bersama dengan Tuhan, masuk di dalam rumahnya, masuk di dalam kekuasaannya Tuhan itu? Siapa kita? Nah, Tuhan Yesus mengatakan ia adalah pintu ke domba-domba itu, ayat yang ke-7. Artinya saudara, ia adalah sumber keamanan. Ini yang kita mau. Kita mau aman, siapa tidak mau aman kan? Nah, dia adalah satu-satunya sumber keamanan, keselamatan dan sumber pemeliharaan. Selain daripada itu berkat yang kita terima untuk kita sebagai domba, yaitu kita sebagai umat. Kedua hal ini Yesus tegaskan dalam ayat ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar, kita akan menemukan padang rumput yang dinamanya kesejahteraan, keamanan dan perlindungan, dan cukup dengan berkat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita cerna, selidiki lebih dalam apa maksud Tuhan Yesus pada bagian ini. Nah, maksud daripada bahagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan. Pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, struktur bahagian bahasa Yunani pada bagian itu menunjukkan adanya penegasan. Yesus tidak memperkenalkan dirinya, ia adalah Ador, tetapi ia adalah the door,
Artinya saudaraku, ia bukanlah salah satu jalan keselamatan, tetapi ia adalah satu-satunya akses pemproses kepada keselamatan dan perlindungan. Ini sesuai dengan kebenaran pada Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau jemaat mau datang kepada Allah, jangan melalui pintu yang lain. Dalam WhatsApp kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang salah masuk. Dia katakan, saudara, kawan salah bilik. salah bilik, tidak sesuai dengan konteks. Nah, saudara, tidak ada nama lain yang dapat memampukan menjamin keselamatan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Justru bagaimana? Mau datang kepada Allah hanya melalui kepada satu nama. Harus melalui proses. Gereja kita perlu mau disiapkan. Tapi bukan begitu saja. Tapi perlu proses. Yang namanya kita sangat mengandalkan dan sangat mengharapkan dan sangat membuat satu kesatuan yang akrab, sepakat. Keselamatan dalam bagian ini ialah miliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Selain sumber keselamatan, Tuhan Yesus juga adalah sumber pemeliharaan atau berkat. Itulah sebabnya saudaraku, ia mengatakan bahwa setiap domba, yaitu kita sebagai umat yang datang melalui dia, melalui pintu, akan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus sebagai pintu dalam bagian ini menunjukkan bahwa ia adalah sumber segala berkat dan kecukupan yang kita perlukan. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, saya akan menyaksikan bagaimana kekuasaan Tuhan apabila kita sudah masuk melalui pintu Dia. Ini yang Tuhan mau lihat. Banyak yang sudah masuk, tapi mungkin dia keluar sebab tidak tahan. Sebab di dalam, apabila kita masuk dalam kerajaan Allah, proses itu yang kita hadapi. Tapi sebenarnya selepas kita menikmati proses itu, yang pada akhirnya nanti kita akan melihat di mana tujuan kita. Siapa yang ada ladang kopi, Koka Getah. Bagaimana kalau mereka manusia? Sewaktu kita mematik buah kopi itu, kadangkala ada semut, kan kita kena serang. Selepas kita patik, kita angkat, juga proses. Selepas itu kita jemur dia. Yang mengendali itu adalah kita. Bukankah itu satu penderitaan? Sudah kering, baru kita antar kepada yang tukang giling itu. Dia akan menderita, hancur. Selepas dia keluar, dia akan menghasilkan. Itu namanya kopi tinam. Kita mau di mana-mana kedai ada kopi tinam. Dan di mana-mana jualan yang ada di kedai itu bukan tidak melalui proses. Mereka sengsara. Apabila dijual, kita mau membalinya. Ini proses. Nah, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya akan menyaksikan 4 perkara proses yang saya alami sebagai hamba Tuhan. Pada waktu saya dilantik sebagai penginjil beberapa tahun, dan selepas itu dipanggil sebagai penyelaras penginjilan dalam 8 tahun. Banyak proses. Mau memenangkan jiwa, mau memenangkan saudara-saudara kita di sana. Kita seperti lilin membakar diri sendiri. Membakar, maksudnya lilin itu habis terbakar. Cahayanya untuk menguntungkan orang lain, dapat melihat terang dan mereka boleh berjalan. Umpama hidup kita ini seperti lilin membakar diri sendiri. Pengorbanan, tapi untuk orang lain, menyelamatkan orang lain. Saudara, pengalaman pertama kesaksian pribadi ini saya jelaskan karena saya sudah masuk dalam pintu.
Kalau saya tidak bertahan dengan proses yang akses yang Tuhan sudah lakukan kepada saya tidak akan berjaya. Saya tidak akan dipilih dan saya tidak akan menjadi hamba Tuhan dalam beberapa tahun. Bermula daripada tahun 97 sampai pada hari ini. Pertama, saya masuk dalam pelayanan. Apa yang berlaku? Saya diserang oleh satu penyakit. Saya pernah sakit dan batuk sehingga muntah darah. Pendek cerita, 2015 saya di sini 16 17 dia akan parah. Saya waktu ada satu konferensi pekerja penuh masa, keluar saja. Saya sudah di sini. Keluar dari konferensi pekerja penuh masa itu, saya balik di rumah. Dia darah keluar, batuk. Lepas tunda lama dia keluar melalui hidung. Penyakit itu saya sudah bawa pelayanan dari pedalaman masuk ke penginjilan, pelayanan sebagai penyelaras. Pergi hospital, tidak mereka tahu, tidak dikenal, normal semua. Hanya pada waktu saya terakhir itu masuk di CT scan terowong sana baru dikenal. Paru-paru saya kiri kanan. Memang saya terasa sakit kiri kanan. Dia seperti karena timbak apa itu yang peluru berlubang-lubang. Rupa-rupanya itu yang menyebab saya batuk keluar darah. Dokter tidak pernah memberi obat. Hanya Tuhan, jangan dulu panggil saya, sebab ada perkara yang belum saya selesai. Saya mau meneruskan pelayanan. Saya sadar bahwa itulah sebab saya menerima kesembuhan. Tuhan mempertimbangkan. Pendek cerita, dokter tidak pernah memberi saya obat. Review beberapa kali. Saya beberapa kali X-ray. Mungkin banyak antibodi yang antibodi saya sudah tidak berfungsi sebab berkali-kali X-ray, berkali-kali masuk CT scan. Dokter tidak memberi saya obat, hanya doa dan meneruskan pelayanan. Justru itu Tuhan mempertimbangkan dan saya menerima kesembuhan dan tidak pernah sampai pada hari ini tidak pernah batuk darah. Itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu dalam pelayanan saya pernah sambil kawan-kawan dengan kawan-kawan, sambil berkawan dia pukul belakang saya menggunakan tangannya. Sekelip saya rasa, sebentar saya rasa kuasa itu telah masuk di jantung saya. Dia seperti mengikat jantung saya dan terasa susah napas. Susah saya bernapas. Akhirnya saya balik ke rumah. Saya minta dengan istri bagi saya bubur yang panas. Saya minum, tidak boleh muntah. Saya berpikir bahwa saya manusia biasa. Saya kumpulkan panduan-panduan syafaat. Pendek cerita, time waktu berdoa itu, saya merasa hanya bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus dan melaksanakan doa pengusiran. Saya terasa kuasa yang begitu sakit yang membuat mata saya mau tidur saja lemah, terangkat dan semakin saya selesa. Pada waktu itu saya menerima kesembuhan, saya boleh bernafas dan meneruskan pelayanan. Yang ketiga, inilah proses. Saya tidak tahu apa proses yang saya hadapi di SIB Kota Kinabalu Likas. Ini waktu dalam pelayanan di pedalaman dan di pusat. Nah, ini bersama dengan timbalan presiden sudah. Reverend Agung selaku ketua jabatan saya. Ini di sini sebelum pandemik. Saya punya prinsip dalam pelayanan waktu penyelaras dulu. Setiap tahun saya berdoa. Saya bertanya kepada Tuhan, selepas ini Tuhan apa yang harus dibuat untuk misi. Ladang-ladang ada di luar sana. Tidak lama presiden panggil saya. Dia tunjuk peta di sebelah Nebawan, Pantai Timur.
kita masuk dalam pelayanan lintas budaya. Jadi saya dengan Reverend Agung, saya punya tugas pada waktu itu, kita cari penajah. Saya berbincang dengan Majelis Kawasan Sepitang. Sebelum kamu tajah, kamu tahu itu bukit apa nama itu sudah? Bukit Garam, Jalan Pigi Tawau. Saya jumpa Majelis Kawasan, sebelum kamu tajah saya bawa kamu dengan Reverend Agung pergi malawat di Bukit Garam. Mereka menajah 1 bulan 1.000. Itulah tugas penyelaras untuk penginjil-penginjil yang tinggal di pedalaman, yang tidak cukup dana, kita cari. Syukurlah mereka respon, mereka support. Saya bawa mereka dengan Reverend Agung tidur di jalan antara jalan pergi Tawau dengan Sendakan. Kami tidur di homestay Roman Katolik. Pendek cerita, tengah malam berlaku serangan lagi, cabaran lagi. Saya tiba-tiba bangun seperti saya dimasuk dalam pati icebox yang sangat sejuk dan susah bernafas. Saya hanya merangka membangunkan Reverend Agung, Reverend tolong doakan saya mati ini kali. Saya merasa pada waktu itu saya boleh bayangkan, karena saya tidak mampu bertahan lagi, saya mesti mati. Tuhan panggillah saya pada waktu itu. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya merangkah bangunkan Reverend Agung. Reverend Agung terus bangun dan berdoa sambil mengurut. Hanya dengan doa. Apabila kita bersama dengan Tuhan dengan doa, saya merasa bagaimana kuasa Tuhan itu mengeluarkan yang saya sesak napas, yang susah bernafas, ditanggalkan ya, pada waktu itu. Itu ketiga, proses. Yang terakhir, yang paling aneh, saya rasa, saya tidak tahu kawan-kawan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, pernahkah ini mereka terima atau tidak. Saya tidak bangga, tapi saya mau menjelaskan bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana power Tuhan itu apabila kita benar-benar masuk kepada jalan yang benar. Dalam pelayanan, saya dalam keadaan yang terjaga-jaga di rumah. Sebab itulah kerja kami, menyediakan beberapa bahan dalam pelayanan. Tiba-tiba ada seorang ibu datang di rumah, bukan lagi masuk di rumah, di luar teriak, Pastor, kenapa ibu? Pastor, tolong datang di rumah, berdoa untuk bapak saya. Selalunya berdoa, mereka harap tolong berdoa untuk bapak saya, keluarga saya, supaya sembuh. Ini tidak. Pastor datang di rumah, mendoakan bapak saya sudah lama menderita sakit, supaya Tuhan panggil dia. Macam mana? Siapa saya sebenarnya? Bukan saya yang menyembuhkan, siapa? Ini saya mau menceritakan dengan kalian supaya kita tahu, supaya kita bersemangat tinggal tetap di dalam Tuhan. Saya belum pernah, ini cebaran. Nampaknya cerita saja kan. Nampaknya diceritakan begitu. Pastor datang di rumah, doakan bapak saya. Kenapa? Lama sudah sakit, kami menderita, kami terganggu dengan perkataan yang begitu. Kalau saya sebagai bapak yang sehat, bukankah kecewa? Tapi tidak seperti yang Tuhan sedalamnya kasihnya kepada bapak ini. Saya pun begitu, macam apa? Macam ada satu bangunan yang runtuh. Pam. Kalau tidak mati nanti macam mana? Siapa saya di hadapan mereka? Wah. Pendek cerita, sebelum kami pergi, saya kumpulkan pendoa-pendoa syafaat. Justru saudara jemaat Tuhan, kita setiap kelompok yang ada di tempat ini harus aktifkan doa. Saya jemput, saya punya pendoa-pendoa syafaat. Saya bilang begini, mereka pun terkejut, macam mana? Kita tidak pernah alami, kita selalu dipanggil. Pendoa-pendoa pada waktu itu banyak orang yang datang.
hari itu didoakan sembuh. Itu yang mereka mau. Ada yang kerasukan bawa datang di tempat pelayanan saya, didoakan sembuh dengan tim Pandoa-Pandoa Syafaat. Tapi kali ini yang luar biasa, tidak pernah, saya tidak tahu ada atau tidak, dipanggil untuk doakan bapak dia supaya Tuhan panggil. Kami sudah bosan menjaga. Dengan perkataan yang sakit begitu. Kalau kenapa kamu berkata demikian? Bukankah saya berusaha membelanja kamu selama ini? Kenapa bosan dengan saya hari ini? Kalaulah dia boleh bercakap, tapi dia seperti batang yang tidak bergerak. Nah, pendek cerita, kami datanglah dengan tim Pandoa-Pandoa Syafaat. Kita ada strategi doa. Jadi strateginya begini. Kami datang, saya katakan kepada keluarga ini, oke, siapkan keluarga kamu, cucu kamu lah, semua datang pada waktu itu. Kami datang berdoa, baca firman Tuhan, lalu sebelum didoakan, kamu satu persatu datang kepada bapak ini. Ada yang ada keluarga mereka yang muslim datang minta maaf. Oke, selesai minta maaf, mereka menangis. Nah, mereka menangis. Biarlah mereka menangis sebab mereka sudah terus terang yang Tuhan mau suruh Tuhan panggil pada waktu itu. Kami berdoa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kami berdoa pada waktu itu. Saat kami berdoa, dia mulai bergerak, dia mulai bersuara seperti kita yang mengeruk kan. Dia mengeluarkan nafas, tenaga, boleh bergerak sudah. Pendek cerita, amin. Saya berpesan dengan mereka, kamu bersedia saja. Lepas minum kopi-kopi, kami balik. Sampai di rumah, keluarganya, Pastor terima kasih Bapak, kami sudah dipanggil oleh Tuhan. Baru saya senang hati. Kalau tidak, macam mana? Saya senang hati. Puji Tuhan. Mereka bilang, puji Tuhan, Bapak kami sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang kedua, di kampung istri saya bukan datang. Ini dia punya strategi saja yang saya beritahu dengan dia. Sebab saya sudah alami cara itu. Ada keluarga mereka yang sudah tua juga, menderita. Pastor saya bilang, kamu sudah pernah pergi doa dengan dia? Ya pastor, sudah pernah doa begitu saja. Saya suruh dia, Pastor kumpulkan keluarga dia. Itu yang mengikat. Suruh mereka berdamai dan bertobat. Tidak lama, macam mana? Oh sudah selesai, Tuhan sudah panggil. Saudara, pengajaran daripada ini, kalau kita mau masuk dalam pintu Tuhan ini, firman Tuhan katakan, apa yang kita lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Dia terlepas. Keluarga yang meninggal ini, yang mereka mau ini sudah terlepas. Sewaktu dia hidup itu sebenarnya Tuhan mau panggil, tapi Tuhan sangat mengasihi dia. Mereka berdamai dan terlepas. Itulah pengalaman dalam pelayanan yang berlaku. Saya akan cerita ini bahwa kita berada di dalam Tuhan. Mukjizat Tuhan akan terjadi. Dalam pembinaan gereja kita ini, kita akan berhadapan dengan proses. Kita harus bertahan. Kita akan cari strategi untuk menyelesaikan, sehingga dia ini nanti akan selesai. Dan Tuhan tahu inilah iman jemaat. Semoga bangunan yang kita buat, itulah iman kita. Yesus juga adalah akses pemproses yang menghasilkan satu-satunya yang akan membawa kita pada kehidupan. Dia yang menjamin kehidupan kita dalam dunia ini dan juga menjamin kehidupan yang kekal. Saudara, bersama Tuhan, kelangsungan hidup kita terjamin hanya karena pengembalaan Tuhan.
Saya akhiri firman Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, kita selidiki kehidupan kita dengan rendah hati. Kita menyelidiki pribadi kita. Apakah Anda pernah lebih mengutamakan arahan dari dunia ini daripada Tuhan? Jawab sendiri. Apakah Anda sudah menjadi Yesus sebagai satu-satunya pintu masuk atau gembala dalam hidup Anda? Kedepan ini kita masih ada waktu. Kita diberi waktu. Apa yang harus kita lakukan? Menjadikan Yesus sebagai akses, pemproses kepada kehidupan Anda. Dan bukan hanya datang ketika dibutuhkan. Setiap hari datanglah kepada Yesus. Hidup dalam keintiman dan nikmati anugerahnya yang luar biasa. Sebagai kesimpulan, saya mengajak semua tim pujian penyembahan, kita akhiri firman Tuhan yang begitu mengakui, yang mengharapkan kita betul-betul masuk. Beribu-ribu pintu yang ada di luar sana, hanya satu pintu yang menjaminkan keselamatan kita. Saya akhiri firman Tuhan dengan dua teks. Anda boleh mengatuk ribuan pintu, tetapi hanya ada satu pintu ke surga. Melalui iman dalam Yesus Kristus. Jika Anda tidak masuk melalui pintu tersebut, Allah tidak akan membuka pintu bagi Anda. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu. Jadi di depan kita ada pintu kerajaan Allah. Siapa kita pada hari ini? Yang sudah sekian lama menghadapi dan menerima proses. Siapa kita mau mencari pintu yang lain? Hanya Dia. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, kenapa mencari Allah yang lain lagi? Kenapa mau melalui pintu yang lain lagi selain daripada pintu yang kita pelajari pada hari ini? Akulah pintu. Sebab kata firman Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita respon firman Tuhan dengan pujian ini. Saya percaya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita semua sudah masuk ke pintu yang disediakan oleh Tuhan. Jangan pernah gagal di dalam proses Tuhan. Selepas kita menang daripada proses itu, ada ketentuan Tuhan sesuai dengan kesanggupan kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan,
Saya terpanggil mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja. Sebab kitalah yang dimulai dengan beberapa proses. Perlu hikmat bijaksana. Saya jemput semua pemimpin-pemimpin gereja, majelis gereja, para penatua, diakonis. Kita datang di depan ini. Saya dengan beberapa pastor akan mendoakan. Saya percaya bahwa kita sudah berada di dalam pintu yang sebenarnya. Tapi kita tidak diakhiri dengan proses untuk merealisasikan gereja ini, terutama kepada pembangunan renovation gereja ini. Saya terpanggil karena saya mau melihat gereja ini dibedia dengan selesai. Karena saya mau mendengar suara Tuhan. Itulah iman jemaat selepas ini nanti. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mau berdoa. Kita mau berdoa pemimpin-pemimpin kita, para pastor, para penatua, diakonis kita. Karena mereka lah di depan kita, memimpin kamu. Saya tahu kamu mau dipimpin dengan pimpinan seperti firman Tuhan. Mari sepakat, mari berdoa. Kita berdoa bersama-sama dengan suara kedengaran. Nanti yang mengakhiri doa kita, saya persilakan Pastor Sanil yang akan mengakhiri. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kami pagi hari ini, yang berbicara tentang pribadi Engkau sebagai pintu, dan kami percaya bahwa kuasa firman-Mu itu tinggal di dalam setiap pribadi kami. Di hadapan kami berdiri beberapa pemimpin-pemimpin gereja, para pastor, penatua-penatua, deacon dan deaconess. Kami adalah manusia biasa, namun kami mempunyai dasar yang kukuh bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat menggunakan kami sebagai saluran berkat-Mu khusus untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi para pemimpin-pemimpin gereja ini, memberikan semangat antusias untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Melalui nama-Mu itu sajalah, maka jemaat akan mengenal pintu yang sebenarnya, Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Kami doakan tatkala kami berhadapan dengan segala macam pencobaan dan dugaan hidup, Engkau memberikan kami kemenangan
bahwa Engkau beserta kami, memakai cara pikir kami, bicara kami, hati nurani kami, dan setiap pergerakan kami. Hanya Engkau saja yang akan dipermuliakan, sehingga jemaat-Mu juga merasakan berkat-berkat limpahan kuasa Roh Kudus itu. Dan mereka mengenal Engkau sebagai pintu kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui perkara ini, gereja-Mu akan bergerak selangkah maju ke hadapan dengan membawa nama Yesus Kristus sebagai pintu jalan dan kebenaran serta keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga jemaat-Mu yang sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam perkara ini nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Ini doa yang kami persembahkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih, silakan kembali. Jemaat silakan duduk.